Assalamualaikum, namo buddhaya, Om Swastiastu, Shalom Haleluya, Yahweh, Beshem, Yeshua HaMashiach. Bersama saya, Dr. Faidon Numanturuan. Kali ini kita akan berbicara tentang efek dari lidah buaya untuk membantu diabetes. Oke, jadi diabetes adalah suatu kondisi yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah. Dan nanti salah satu alat ukurnya adalah dengan pemeriksaan lab. Yang paling sering adalah kita periksa gula darah puasa. Normalnya 80 sampai 100 mg per desiliter. Kalau pre-diabetes itu angka 100 sampai 125. Kalau ntar di atas 125 sudah dimasuk dalam kondisi diabetes. Nah, HbA1c-nya itu adalah di angka di bawah 5,5. Nah, jadi ketika Anda punya gula darah puasa tinggi dan atau HbA1c itu di atas 5,5, kemungkinan Anda sudah mengalami diabetes. Dan diabetes itu adalah mother of all disease. Jadi Anda bisa kena penyakit apa aja itu gara-gara diabetes. Kenapa? Karena dia pasti berada di dalam darah. Pembuluh darah bisa tersumbat, bisa terjadi pengentalan darah, dan pasti semua organ bisa kena, mulai dari mata, jantung, kemudian stroke ya di kepala, ginjal, bisa kena gara-gara diabetes. Nah, kita langsung to the point bahwa untuk mengatasi diabetes yang pertama adalah Anda konsumsi obat. Kedua, ubah pola hidup, khususnya makan, kemudian olahraga, dan kemudian istirahat yang teratur. Nah, ketika berbicara makanan, tentu yang penting adalah kata kuncinya Anda harus menukar karbohidrat dan waspada dengan gula, baik gula yang nyata-nyata kelihatan ataupun gula yang ngumpet. Gula yang ngumpet artinya gula yang mungkin ada di dalam sambal, gula dalam kuah sayur, ya, atau gula dalam pengawet makanan yang lain yang Anda konsumsi mungkin karena rasanya enak, manis, dan Anda menjadi menyukainya. Nah, ini adalah harus diwaspadai sebab kalau Anda terus-menerus meningkatkan kadar gula darah dengan konsumsi makanan tersebut, Anda pakai obat apa aja juga akan sulit untuk mendapatkan kondisi tubuh yang sehat. Jika mau yang manis, ya Anda bisa gunakan gula aren atau madu sebagai pemanis. Nah, setelah kita belajar untuk menukar makanan, ya, jadi sumber karbohidratnya tukar. Nah, sekarang kita mau berusaha untuk mencari bahan natural sebagai tanda kutip menggantikan obat, ya. Tapi saya ingatkan pada Anda bahwa jangan mengganti obat kalau gula darah Anda masih sangat tinggi, apalagi dalam kondisi diabetes yang gawat, ya. Gula darah puasa Anda masih 400 misalnya, jangan, kita pakai obat dulu. Nah, setelah itu Anda boleh menggunakan aloe vera. Nah, aloe vera ini adalah tanaman yang sudah cukup lama dikenal, ya, membantu kesehatan, dan ternyata salah satu yang menarik adalah aloe vera itu bisa membantu diabetes. Biasanya orang bicara aloe vera adalah untuk kesehatan kulit atau untuk kesehatan pencernaan, ya, untuk membantu pemulihan sakit mah atau untuk membuat kulit menjadi lebih halus, untuk mengalami luka bakar, ya. Kalau misalnya orang yang suka berjemur, kita pakai aloe vera untuk luka bakar misalnya. Tapi ternyata lidah buaya ini juga punya kemampuan membantu diabetes. Nah, saya mau ngasih ingat, diabetes itu pada dasarnya ada dua. Satu, diabetes tipe 1 di mana tubuh kekurangan produksi hormon insulin, dan diabetes tipe 2 adalah di mana tubuh memproduksi insulin tapi kerjanya kurang optimal, alias disebut sebagai hormon insulinnya tidak sensitif. Nah, ternyata aloe vera ini bekerja untuk dua jenis diabetes tadi. Dia membantu merangsang produksi insulin, satu. Kedua, dia membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin. Jadi ada dua nih. Tapi tentu kalau untuk yang sudah mengalami kerusakan pankreas tidak bisa, ya. Kalau misalnya dari kecil pankreas sudah rusak, nggak bisa. Ini untuk pankreas yang mengalami degradasi sehingga produksi insulinnya berkurang. Nah, di dalam aloe vera itu terdapat banyak kandungan
bahan kimia, banyak sekali, lebih dari 75 macam. Yang yang terkenal adalah mungkin kalau mineral adalah kromium, kemudian magnesium, kalsium, dan lain-lain. Nah, kita tahu bahwa kromium, magnesium adalah mineral yang membantu untuk meningkatkan merangsang sekresi hormon insulin. Nah, kemudian juga banyak fitokimia seperti glukomanan, asemanan, kemudian berbagai senyawa organik lain yang membantu meningkatkan sensitivitas hormon insulin, ya. Termasuk misalnya yang namanya antraquinon. Antraquinon itu adalah suatu glikosida dalam lidah buaya yang berfungsi sebagai zat pengobat yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Jadi ketika tubuh mengalami kerusakan, untuk membantu perbaikan jaringan tubuh, antraquinon ini berperan. Yang rusak apa? Ya, pankreas rusak diperbaiki, termasuk lambung rusak diperbaiki. Maka aloe vera ini juga memang dikenal untuk membantu pemulihan sakit mah, ya. Nah, kemudian aloe vera juga punya kemampuan antioksidan yang bagus karena berbagai fungsi yang ada dalam fitokimianya adalah fungsi antioksidan, ya. Nah, jadi demikian adalah manfaat dari aloe vera. Nah, kemudian kalau kita mau melihat berbagai penelitian, ya, ternyata ada berbagai penelitian yang telah melihat adanya fungsi dari aloe vera terhadap diabetes. Misalnya dalam Journal of Alternative and Complementary Medicine, ya, ditemukan bahwa orang dengan diabetes dan prediabetes yang mengkonsumsi jus lidah buaya, ya, kemudian kapsul gel lidah buaya, menunjukkan penurunan kadar gula darah, gitu. Jadi baik gula puasanya maupun HbA1c-nya. Nah, kemudian penurunannya juga signifikan loh, cukup bagus. Jadi rata-rata bisa turun sampai sekitar 46,6 mg per desiliter dan HbA1c turun 1,05 poin, sesuatu yang besar. Nah, jadi berdasarkan penelitian ini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa aloe vera bisa membantu orang diabetes. Berapa banyak yang harus kita konsumsi? Kira-kira 50 cc aja, ya, bisa dikonsumsi 2 hari. Dan bagaimana caranya mengkonsumsinya? Nah, ada 2 cara. Anda beli yang masih berupa daun aloe vera atau lidah buaya yang berupa daun. Kalau bisa yang besar, ya. Yang paling besar tuh namanya aloe vera barbadensis kalau nggak salah, ya. Tinggi bisa sampai 1 meter lebih. Ya, ada yang sampai 1,5 meter tingginya, atau minimal yang besar begitulah, ya. Anda bisa beli, Anda bisa olah sendiri. Anda potong-potong, bagian berdurinya dikeluarin, dikupas, kemudian nanti kulit terluarnya Anda kupas, nanti gelnya Anda ambil, Anda bisa konsumsi gelnya. Karena mungkin rasanya kurang asik lah, tawar ya atau hambar, Anda bisa kombinasikan dengan misalnya Anda mengkonsumsi blender buah, ya, Anda blender buah misalnya buah apel campur timun, kemudian Anda kasih aloe vera. Atau Anda konsumsi dengan aloe vera ditambah lemon, peres lemonnya setengah aja, kemudian Anda kasih madu untuk pemanis, Anda kocok-kocok 50 cc Anda minum. Itu caranya kalau yang asli. Atau Anda bisa beli juga aloe vera yang mungkin sudah jadi, yang dibotolkan, yang dalam bentuk aloe vera cair. Tapi saya ingatkan sama Anda, kalau Anda membeli aloe vera seperti itu, sebaiknya yang nggak pakai pemanis, ya. Kalau Anda ditawarkan aloe vera terus dibilang rasanya manis dan enak, ya udah mendingan nggak usah dibeli. Kenapa? Loh, kita kan tujuannya pengen nurunin gula darah. Untuk apa kita menurunkan gula darah tapi kita masih mengkonsumsi gula-gula yang manis begitu? Kalau madu nggak apa-apa, kalau sedikit. Tapi kalau misalnya kasih gula pasir, ya podo wae. Nah, terakhir sebagai penutup saya ingatkan bahwa ketika Anda mengkonsumsi aloe vera, tetap perlakukan aloe vera sebagai suplementasi makanan tambahan, ya. Makanan tambahan, ya, bukan obat ajaib. Jadi kalau Anda masih misalnya mau makan martabak manis, kemudian martabak telur, makan bakmi, makan bubur ayam, kemudian minum teh manis, minum sirup es campur dengan gula, terus Anda berharap gula Anda turun dengan minum aloe vera, ya berarti Anda mimpi, nggak perlu pakai aloe vera, ya. Nggak ada gunanya, nggak mempan. Kenapa? Ya gulanya dinaikin terus, Anda mau turunin dengan cara natural nggak bisa. Apalagi udah diabetes. Orang udah diabetes tuh kemampuan tubuhnya untuk menurunkan gula darah itu udah rendah sekali, ya. Jadi kalau Anda masih nekat mau makan yang sangat manis tapi berharap aloe vera sebagai obat ajaib,
no way, tidak mungkin terjadi ya. Jadi berusaha makan sehat ya, nanti Anda mengkonsumsi aloe vera untuk mengurangi penggunaan obat-obatan sehingga mengurangi konsumsi obat-obatan. Dengan demikian tubuh Anda bisa menjadi lebih sehat. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu, melindungi Anda, menyinarkan wajahnya, memberi Anda kasih karunia, dan salam sejahtera selalu. Oh ya, tolong bagikan video ini kepada saudara, kerabat, teman, orang tua Anda, om, tante, opa, oma yang mungkin mengalami diabetes. Tolong kasih lihat, dan ini adalah salah satu alternatif untuk obat alami untuk diabetes. Salam sehat dari saya.